Pemimpin punya peran yang sangat krusial untuk membuat supaya inisiatif inovasi itu benar-benar bisa bergulir dengan baik sampai pada menghasilkan output yang diinginkan oleh perusahaan. Ada 4 peran yang harus dimainkan oleh sang pemimpin tersebut. Yang pertama adalah visioner. Pemimpin sebagai seorang visioner. Dalam konteks ini, pemimpin adalah orang yang dia bisa melihat jauh ke depan, melihat pentingnya inovasi, dan bahkan bisa menetapkan arah inovasi korporat itu sendiri. Inovasi yang kita lakukan nggak boleh sporadik kemana-mana, tapi harus mengarah kepada sesuatu yang ini align dengan strategi besar perusahaan dan akan membawa perusahaan kepada satu kondisi yang itu memberikan keunggulan kompetitif bagi keberlangsungan usahanya. Itu yang pertama, tentang pemimpin sebagai visioner. Yang kedua adalah pemimpin sebagai seorang driver, leader as driver, penggerak. Jadi leader itu dia nggak bisa sekedar memotivasi orang supaya mau motivate, kemudian dia nunggu dan nagih hasilnya, itu nggak bisa. Dia harus menjadi driver, dia menggerakkan, dia menginisiasi proyek-proyek inovasi, dia mencontohkan ya di depan. Karena gimana pun juga yang namanya followers, tim, anak buah, karyawan, dia kan lihat dulu leadernya ini, dia cuma sekedar nyuruh-nyuruh doang, merintah-merintah doang, atau dia beneran meyakini itu sehingga si leadernya pun melakukannya. Ya, dia ada di garda terdepan, gitu. Ya, dia memulai inisiatif inovasinya. Nah, itu adalah driver. Ketika karyawan udah ngeliat bahwa leadernya punya visi yang jelas, dia bahkan menjadi driver inovasi di perusahaannya, dia menstimulasi ide, ya beneran mendorong dengan keteladanan, maka tim ini akan mulai bergerak untuk juga berinovasi. Nah, pada saat itu leader perlu memerankan peran yang ketiga, yaitu leader as enabler. Pemimpin sebagai seorang enabler. Inovasi itu nggak mudah dan nggak ujuk-ujuk sekonyong-konyong tiba-tiba mewujud gitu aja. Dia harus di-enablekan, harus dibuat supaya itu mungkin terwujud. Maka sistem harus dibuat, budaya organisasi yang memungkinkan orang untuk mau ngeluarin ide, eksperimentasi, belajar dari prosesnya, perbaikin lagi, itu juga harus dibangun oleh seorang pemimpin. Ya, bahkan jika perlu dia ngebuat program yang memang program ini bisa memantik keinginan karyawan, anak buahnya untuk ikut serta partisipasi dalam ide kompetisi misalnya, atau innovation competition misalnya. Ya, itu namanya enabler. Dia ciptakan platform, ya, wadah untuk karyawan beneran bisa berinovasi. Ya. Yang keempat adalah leader as catalyst. Nah, katalis ini maksudnya adalah sebuah elemen yang bisa mengakselerasi prosesnya. Inovasi seperti saya sampaikan tadi itu nggak mudah. Dia banyak musuhnya. Karena inovasi pada dasarnya dia ingin mengubah sesuatu kan. Nah, banyak orang nggak ingin diubah. Orang tuh nggak suka dengan perubahan. Apalagi orang-orang yang sudah punya kepentingan tertentu yang ingin jaga supaya itu nggak sampai direcokin, merasa udah nyaman dengan cara-cara tertentu gitu. Dia nggak suka banget tuh kalau seandainya dia harus melakukan sesuatu yang baru berbeda. Nah, itu semua kan akan didobrak oleh si inovasi tadi kan. Dan perlawanan itu pasti akan sangat kuat. Nah, di situ leader harus ngambil peran aktif untuk memastikan bahwa upaya gerakan dari teman-teman inovator di perusahaan ini itu nggak kepentok ya dengan hambatan-hambatan tadi, nggak kemudian melemah karena peluangnya besar di awal semangat, lama-lama jadi nggak semangat. Kenapa? Karena berat, susah, ditolak sana sini, nggak disupport sana sini gitu, bahkan diomongin sok pahlawan lah, diomongin kayak ini perjuangan kepentingan sendiri lah, padahal niatnya murni untuk perusahaan gitu. Nah, si leader menjadi katalis yang memungkinkan perjalanan mereka tuh lebih smooth. Ya, dia bahkan kalau perlu dia menjadi anjing penjaga gitu ya, yang kalau ada yang mau ngerecokin ini upaya inovasi ini dijauhkan gitu sama si leadernya. Nah, dengan begitu akhirnya percepatan proses inovasi itu akan semakin baik dan pada akhirnya inovasi korporat benar-benar akan terwujud. Ya, jadi ada 4 peran yang harus Anda ambil sebagai seorang leader untuk bisa memastikan bahwa inisiatif inovasi di perusahaan Anda itu benar bisa terwujud. Pertama adalah sebagai visioner, kedua adalah sebagai driver, ketiga adalah sebagai enabler, dan yang keempat sebagai katalis. Semoga Tuhan memudahkan upaya Anda mengambil peran seorang leader yang benar-benar bisa wujudkan inovasi di perusahaan Anda.